Oke, sudah mulai. Oke, selamat malam teman-teman semua. Thank you so much for joining dan saya menunggu teman-teman lain yang mungkin akan segera bergabung. Sesi ini akan direcord dan presentasinya YouTube-nya akan kita taruh di YouTube untuk bisa kita dengarkan kembali nanti sesudah acara ini. So, perkenalkan nama saya Hani, saya mewakili Ketua PNSI Wahyudi untuk membuka. Eh, saya berasumsi sebagian dari teman-teman sudah tahu tentang PNSI, sebagian mungkin belum. Izinkan saya untuk sharing sedikit memperkenalkan apa itu PNSI. Dan di sebelah saya, kalau teman-teman buka view-nya itu speaker adalah Fibra, sorry saya. Jadi hari ini saya akan minta Fibra ikut sharing ya, memperkenalkan. Halo Fib. Halo, Han. Oke, Fibra akan menjadi moderator, jadi saya hanya akan opening sebentar. PNSI adalah sebuah nama legal Perkumpulan Neurosemantik Indonesia. Eh, Komunitas neurosemantik saya rasa sudah ada semenjak tahun 2004, diprakarsai oleh Bung Haryani Eng, yaitu juga salah satu guru kita. Dan sampai sekarang keberadaannya PNSI sendiri karena peraturan pemerintah kita perlu membuatnya secara legal. Secara legal berdiri tahun 2021, tapi keberadaan komunitas sudah dari 2004. Dan komunitas neurosemantik membawai tiga kegiatan besar. Satu adalah kegiatan neurosemantik di Indonesia itu sendiri lewat neurosemantic trainer. Kedua, komunitas meta coach. Dan yang ketiga, komunitas yang baru dibentuk self-aktualisasi. Dan apa sih neurosemantik? Bahasa gampang NLP neurosemantik. Vip apa Vip menurut lo? Neurosemantik ada, entah gue jawab dulu, Vip lu tambahin ya. Kaget kayak Fibra, gue tau dong. Neurosemantik adalah semua ilmu komunikasi, ilmu pengembangan diri yang mengajarkan kita bagaimana menjadi versi terbaik dari kita sendiri. Dan neurosemantik sendiri ada yang kita sebut neurosemantic trainer dan sekarang jumlahnya sudah 30-an neurosemantic trainer. Kalau meta coach sendiri adalah sebuah pelatihan coaching berdasarkan metodologi meta coaching adalah sebuah asosiasi para meta coach yang memperdalam ilmunya berdasarkan neurosemantic NLP coaching principle. Jumlah meta coach yang ada sekarang sekitar saya rasa hampir 117-an fit gitu. Oke. Dan organisasi yang baru adalah self aktualisasi yang mungkin bulan kemarin kali ya kita. Self aktualisasi sendiri adalah sebuah pelatihan the psychology of meta coaching yang membantu kita untuk bagaimana caranya kita mampu mengaktualisasi meaning dan performance dari hidup kita. Nah, tidak berpanjang-panjang, hari ini saya juga nunggu-nunggu sebenarnya Candi salah satu meta coach. Candi lu angkatan berapa ya, Chan ya? 2000 belajar meta Oh, coachingnya kapan, Chan? 2011. Oh, satu angkatan sama aku. Ya, Masya Allah, eh, dia lupa ya, loh. ya saya kenal Candi dari masih bujangan itu kayaknya gitu ya. Iya, betul. 2011 meta coach pertama kita sama-sama ngambil dan saya tahu buat apa Candi sendiri memilih ngambil career di corporate dan hari ini dia membawa topik menarik. Tapi mengenai Candi dan topik hari ini saya serahkan kepada ibu moderator kita. Oke, Fibra. Thank you, Gantian Han. tuh yang ngomong sekarang. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya hari ini kita ketemu Coach Candi yang akan sharing tentang uh, ecosystem of change ya. Aku sendiri curious banget nih ya karena Iya. kita lihat backgroundnya Candi, dia sih kalau waktu aku minta aku kenalkan sebagai apa gitu ya, dia cuma bilang HR consultant, behavior change enthusiast, but I believe he is more than that ya dari backgroundnya. I think Candi is very uh, extensive ya di bidang organization, behavioral change ya, and mungkin hari ini kita akan lihat bagaimana Coach Sandi menggabungkan ya organization. Biasanya kita ngomong change so much in individual ya, Coach Sandi ya. Tapi hari ini beliau akan mengkontekskan dalam organisasi gitu ya. Dan ini yang nanti kita akan pelajari bersama-sama, Coach Sandi. Without berlama-lama, I give the stage to you. Fibra, Assalamualaikum.
Sebelum kasih ke Candi, teman-teman, Candi sendiri yang saya kenal menjadi SR Consultant di DI, Conferry, dan sekarang di Deloitte gitu loh. Jadi dia memang menggawangi, membantu perusahaan bagaimana berubah. Dengar judulnya aja sih, gue rasa langsung cenat-cenut berat banget udah ngomong ekosistem soal Fibra. Aku juga tahu kamu juga orang yang promoting change di perusahaan. So, silakan kita undur diri eh, untuk Oke, boleh minta tolong di Oke, izin. sudah di spotlight ya. Oke, tapi aku nggak bisa share. Oh, oh, sorry, sorry, my mistake. Bentar ya, Chan. Sorry. Selamat malam mungkin teman-teman. Salam kenal, nama saya Candi. Eh, saya sekarang lagi berkarya di Deloitte. Eh, saya senior manager di Deloitte saat ini. Saya under kalau bahasa yang sekarang saya under technology and transformations. Di dalamnya ada human capital team. Jadi saya jadi human capital consultant under technology and transformations gitu ya di Deloitte sendiri. Eh, Benar kata masih belum bisa. Dan Sorry, benar mesti minta tolong ke Fibra. Sorry dong, bisa bantuin make Candi as a co-host nggak? I don't know what happened, tapi di saya nggak bisa. Sorry ya teman-teman, maaf ya. Technical issue. Candi ngomong dulu terus dong. ya ya boleh. Nah terus juga sebagaimana tadi apa Oke, Chan, Hani sudah aman. cerita bahwa oke, Silakan. sebagaimana tadi Hani cerita bahwa saya memang basically sebetulnya kalau mau ditambahin ada satu lagi gitu ya. eh, saya juga pernah di Accenture back then Oh gitu ya. iya. Di awal-awal jadi one of my career adalah di Accenture. Jadi saya lebih banyak hidup di konsultan dibandingkan hidup di industri gitu ya. Dan along the way jadi saya memiliki 3 tema di dalam kehidupan saya adalah bicara people, performance, and change gitulah. Dan saya mulai melihat hal tersebut sejak saya di Accenture, bagaimana melihat perubahan di dalam organisasi gitu. Dan hingga sekarang juga saya mayoritas fokus kepada people capability dan development change gitu. Yang menarik adalah 1 atau 2 bulan yang lalu saya ketemu dengan one of my good friends. Dia baru diangkat menjadi director levels gitu di sebuah consulting firms lokal. Karena kebetulan perusahaan itu lagi bleeding dalam artian bukan mens ya, tapi lagi banyak yang keluar gitu ya. Dan akhirnya dia diangkat menjadi director level gitu. Dan yang menariknya adalah pertanyaan saya ke dia adalah, do you think this is a promotion or you just become one of the doll gitu lah. Jadi hanya boneka aja gitu, hanya di depan dipasang gitu loh. Terus dia bilang ke saya bahwa Chan, gue mau ngeliat ini sebagai sebuah potensi untuk merubah segala sesuatunya. Dan at that point saya langsung mengatakan, do you have the authority to do that? Kalau if you want to stay, saya bilang gitu, one thing that you need to have adalah authority. Kalau enggak, forget about it, saya bilang nggak akan bisa terjadi. Jadi consulting firm ini adalah consulting yang kayak family owned gitu, jadi lokal di dipegang oleh, jadi didirikan oleh beberapa orang kayak gitulah. Jadi ownernya juga masih aktif bekerja di dalam consulting firm tersebut juga. Jadi saya bilang bahwa terus dia bilang, ya sih, I know bahwa saya nggak akan bisa banyak melakukan perubahan gitu ya. Kalau memang saya nggak diberikan otoritinya gitu. At that point terus saya merasa bahwa kayaknya perubahan terlalu indah hanya melihat dari sisi manusia gitu. Dan selama ini saya selalu melihat coaching uh, selalu pada konteks individunya sendiri. Kebetulan saya juga banyak melakukan group development programs baik buat senior leader, middle management dan sebagainya. If we can to be honest gitu ya, bagaimana sih ROI-nya, bagaimana sih impact-nya gitu ya. Again, selalu dikatakan bahwa
ketika mereka balik itu tidak ada opportunity atau peluang untuk exercising, sehingga apapun yang telah diajarkan gitu ya oleh you name it. Saya pernah berkolaborasi dengan Harvard, saya berkolaborasi dengan Stanford, saya pernah berkolaborasi dengan HEC, Wharton gitu ya. Kemarin saya sempat ketemu dengan one of my good friends dari Berkeley, Haas. Sebagus apapun konsep, model, teori dan sebagainya gitu ya. Mayoritas yang saya lihat di berbagai perusahaan ketika balik, is ya udah gitu loh, selesai gitu. So makin lama saya makin merasa bahwa apa pentingnya sebuah ekosistem gitu ya. So ekosistem tuh apa sih? Ekosistem kan diawali dari bicara dari sisi biologi gitu. Maksudnya biologi, maksudnya tumbuh-tumbuhan, hutan dan sebagainya. Jadi it's a community of interacting organisms in their physical environments. Atau kalau sekarang it's basically interconnected system gitu. Kemarin saya sempat datang di satu sharing sessions gitu tentang compassionate system awareness oleh Peter Senge gitu. Jadi teori itu oleh Peter Senge, tapi yang membawakan adalah orang Indonesia. Terus ada satu YouTube tentang bagaimana wolf, a pack of wolf, merubah sebuah hutan atau sebuah area gitu ya, yang awalnya gersang, yang awalnya gersang tidak ada pohon-pohonan, hingga akhirnya bisa ada pohon-pohonan, airnya menjadi lebih bersih, tiba-tiba beruang hadir di sana, tiba-tiba tiba-tiba juga banyak uh, banyak binatang-binatang baru hadir, burung-burung hadir dan sebagainya karena hadirnya a pack of wolf gitulah. Jadi basically memang saling interconnected gitu. Nah, makin ke sini saya semakin mendalami bicara tentang behavior of change gitu ya. Dan saya selalu terkagum-kagum ketika saya membaca atau menonton Daniel Kahneman tentang sistem 1, sistem 2 atau thinking fast, slow thinking if I'm not mistaken gitu ya. Sistem 1 basically manusia itu selalu unconscious, phase, asosiatif, automatic gitu ya. Dan sistem 2 yang rational thinking atau yang slow thinking kayak slow thinking deh. Jadi ada fast thinking, ada slow thinking if I'm not mistaken gitu ya. Ya, Uh, fast and slow thinking bukunya. apa? Fast and slow thinking. Correct. Nah, jadi kalau yang slow thinking adalah yang sistem 2 disebut oleh dia, atau rational thinking, take effort, slow, logical gitu, indecisive karena begitu lambat dan untuk memikirkan segala sesuatu. Yang lucunya saya sering membawakan ini gitu, tapi pada titik kemarin ketika saya membuka lagi gitu karena saya selalu tertarik melihat kok menarik ya neurosemantik dengan perspektif selalu sistemik modelnya, dia punya buku sistemik coaching dan sebagainya. Saya merasa bahwa nggak mungkin McCall nggak memikirkan hal tersebut gitu lah. Terus sehingga saya dig dive lebih dalam gitu lah. Dan yang saya tangkap adalah di sistem 1, sistem 2 pada dasarnya manusia itu terdrive dengan situasi. Kenapa? Karena 90% itu intuition and instinct. Bahkan sekarang di UN agencies gitu ya, mereka sudah menggunakan social norms gitu untuk sebagai proses perubahan organisasi atau perubahan perilaku. Kenapa? Karena manusia basically gitu ya adalah human being yang very intuition and very instinct, yang kalau kalau kita go meta and all the stuff gitu ya, itu ada di rational thinking dan hanya 5% dalam kehidupan kita. Kemudian masuk kepada konteks saya rasa semua juga tahu tentang Kurt Twin gitu ya.
bahwa a person adalah fungsi dari behavior adalah fungsi dari person kali environments-nya. Teori terbaru adalah namanya Combi Model. Combi Model adalah satu teori yang dikembangkan oleh UCL University berdasarkan, if I'm not mistaken, sekitar 100 model behavior change, dan teman-teman bisa googling dengan easy gitu ya. Basically mengatakan behavior itu adalah pola interaksi interconnected antara capability, motivation, opportunity. Kalau teman-teman lihat di model ini gitu ya, basically opportunity dan capability akan menginfluence motivation, dan motivation akan menginfluence behavior. Dan behavior basically diinfluence oleh ketiganya. Oleh opportunity, oleh motivations, oleh capability. Dan behavior pun juga mempengaruhi ketiganya. So is an interconnected. Dan yang menariknya adalah kalau aku bawa konteks kepada bagaimana orang sudah dilatih gitu ya, terus tiba-tiba balik lagi ke environment-nya tapi tidak ada opportunity-nya, baik itu physical opportunities maupun social opportunity, ya akhirnya behavior-nya mungkin tidak akan terjadi. Karena apa? Karena basically secara motivation dibagi dua, reflective motivation yang proses making plans, evaluating gitu ya, automatic yang sifatnya proses desire dan impulsif. Kalau kita lihat lagi pada sistem 1, sistem 2, basically ketika saya masuk lagi ke environment saya balik to my routine, which is the whole system 1 is up and running. Jadi kalau tidak ada opportunity-nya untuk kita behave, and it backs to the routine gitu, dan itu sistem 1 95% dari kehidupan kita di sistem 1, ya no wonder gitu perubahan tidak terjadi. Dan makanya yang menjadi pertanyaan saya lagi, so gimana peran coaching ya gitu. Kalau coaching misalkan 1 jam misalkan, apalagi kita pada konteks organisasi. Jadi itu yang membuat saya terus melihat kenapa saya semakin yakin bahwa seorang coach saya rasa tidak bisa lepas melihat gambar besarnya. Saya rasa ini bisa setuju tidak setuju gitu ya, bahwa bagi saya coaches tidak bisa tidak mengerti konteks. Nanti saya akan masuk ke bagian tersebut lebih dalam. Tapi kalau kita lihat model ini, di capability ada psychological capability, ada physical capability, di opportunity ada physical opportunity, ada social opportunity. Salah satu areanya adalah culture norms. Salah satu area adalah social cues. Social cues dari environment saya itu sendiri gitu ya. Bahkan di salah satu penelitian terbaru di 2024 ini mengatakan bahwa yang membuat terjadinya perubahan bukanlah pelatihan, bukanlah communications, tapi 2 hal, yaitu apakah ada opportunity to practice, dan kedua, apakah adanya support system group yang terus mengingatkan mereka untuk terus berubah. So this is the Combi model. Nah, terus kalau tadi bahwa kita lihat di opportunity ada culture gitu ya, basically kan sebetulnya capability and motivations ada di dalam manusia. Jadi kalau kita lihat pada person times environments, person itu adalah motivation and capability. Environments itu bisa dibagi 2 lagi. Ada physical opportunities, ada social opportunities di dalam situ. Terus kalau culture based on neurosemantic gitu ya, ini wording dari buku Cultural Modeling by Neurosemantic, tidak saya ubah sama sekali gitu ya. Basically Michael Hall mengatakan culture itu refer to cultivating that which cultivate. Jadi sesuatu yang ditumbuhkan secara terus-menerus gitu. Dia bilang bahwa we create culture by thousands of activities. We engage with others. Jadi ketika pola interaksi antara manusia bersama gitu ya. Makanya dia mengatakan di dalam salah satu wordingnya, culture is a mind-body state of a shared reality.
Karena dia bilang culture itu made up apa? Form of belief, language, understanding, working model. It grows out of action, behavior, dan gestures, dia bilang. Terus dia juga bilang, culture is like a mental, emotional atmosphere. Dan dia juga mengatakan bahwa di dalam cultural modeling itu sendiri, basically culture bisa dilihat sebagaimana manusia. Jadi makanya dia bilang kenapa culture bisa dimodel, karena basically culture adalah sebuah map, sebagaimana manusia memiliki mapnya gitu loh. So it's a shared reality. Dan dan ini saya screenshot langsung gitu ya. We are born into a culture. Dia bilang bahwa we are already in the matrix ketika kita lahir. Ketika kita masuk ke sebuah organisasi, kita sudah masuk di matriks organisasi tersebut. Ketika kita ke rumah, kita pindah, kita moving dari one matrix to other matrix basically. Dan menurut saya makanya saya bilang bahwa coach butuh konteks gitu ya, dan perlu ngerti konteks gitu. Dan konteks biasanya menurut saya agak berat kalau kita tidak tahu some knowledge about it gitu. Di dalam buku metaterapinya di halaman-halaman pertamanya Michael mengatakan there is no content without context. Jadi konteks menjadi sangat sesuatu yang sangat penting sekali, dan konteks basically semacam background kenapa sesuatu menjadi make sense atau tidak make sense. Karena kan make sense tidak make sense adalah sebuah konten basically. Nah, sehingga kalau misalkan kita lihat bahwa a culture just like a human being gitu ya, di mana adalah sebuah matriks gitu, dan di dalam buku culture modeling dia juga mengatakan ada matrix and nations, ada matriksnya keluarga, ada matriks dan sebagainya. Yang sedikit berbeda adalah bahasa time binding influence gitulah. Sehingga ketika dan I'll be honest to you guys bahwa buku matriks sudah lama ada di sana, nggak pernah saya sentuh, jarang, sampai akhirnya Om Pras selalu ngomongin tentang Matrix, Bumar ngomongin Matrix, kayak kayak menarik. Terus pada satu saat saya nelfon Om Pras menanyakan, dan saya nanya juga ke Wahyudi, saya juga nanya ke Irfan gitu ya, karena saya pemalas. Saya menanyakan apakah sebetulnya kita bisa menggunakan matrix model di dalam konteks grup, di dalam konteks organisasi dan sebagainya. Dan basically ternyata memang bisa, karena itu yang dijawab di dalam buku Cultural Modeling by Neurosemantics-nya Michael Hall, yang sudah ada, I don't know, sekitar 2000 something kalau nggak salah. Sehingga di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah grup, di dalam sebuah society gitu, minimal 2 orang, pasti ada persepsi tentang bagaimana hubungan antar orang lain, bagaimana mereka melihat dunia, bagaimana mereka melihat sebagai seorang sebagai sebuah identitas yang sama, bagaimana kita mengatakan bahwa we are neurosemantics gitulah, atau meta coach, bagaimana para meta coach melihat kita sebagai seorang coach, sebagai seorang meta coach gitulah, bagaimana tentang power and resources gitu ya. Dan yang menarik kalau saya melihat gambar matrix model ini gitu ya, saya melihat sebelah kanan other and relationship world. Kalau di tengah adalah manusia, maksudnya individu, basically external other relationship itu berada di depannya gambar ini. Sedangkan ke belakang si self, stage, power, time itu lebih di dalam kayak di internal. Jadi somewhat bagaimana saya mempersepsikan adalah other relationship world adalah tetap di luar, jadi kayak external situations dan internal situations di dalamnya, walaupun basically it's in your head gitu loh. Dan culture di sini walaupun di time and temporal, saya selalu melihatnya jadi across level karena time binding. Karena ketika kita lahir, Michael sudah mengatakan we are born into a culture.
Oke. Jadi ketika saya melihat pola interaksi behavior person kali environment, saya melihatnya menjadi kayak ada matriks di sisi individu, tapi juga ada matriks di sisi organisasi atau di sisi environment-nya. Sehingga alignment antara matriks di individu dan matriks di organisasi menjadi faktor yang penting. Oke. Bagaimana pemata? Yes, Sedikit explore boleh ya? boleh silakan. Jadi tadi diriku kan bahas tentang bagaimana konteks itu sudah hadir gitu ya. Mungkin sebelum konten ya, put it that way gitu ya. Dan setiap orang pasti akan masuk ke dalam konteks ya. Mungkin pertanyaannya, Coach Andi bicara mengenai behavioral change. So how dirimu melihat antara apakah konteks kemudian mempengaruhi individu ya, atau kemudian individu yang punya peran juga memperbaharui konteks. Saya tahu ini seperti ayam sama sama telur ya, nggak ada mana duluan, tapi how do you see this correlation when it comes into behavioral change as an ecosystem? Saya melihatnya basically dua-duanya saling berpengaruh sebagaimana konsepnya kombi model ini. Makanya sebetulnya yang saya lihat juga adalah nggak semuanya harus dari sisi manusianya, menurut saya pribadi. Nggak semuanya harus ngomong, about the willingness kalau access of change gitu ya. Apa yang ada di kepala kita, apa yang harus kita lakukan, di drive oleh humannya sendiri gitu loh. At some point kalau memang opportunity yang nggak ada, situasi yang nggak mendukung gitu ya, nggak akan kejadian. Hmm, At oke. some point coaches juga perlu menyadari gitu ya, bahwa apakah memungkinkan, apalagi teman-teman yang menjadi eksekutif coach kah, performance coach kah gitu, dikasih terutama biasanya kan suka dilemparnya kan adalah yang yang dianggap atau frame-nya sudah di label sebagai underperformers misalkan. Oke. Sebaik apapun, se se you know dia sudah ngomongin Intan Mining dan kawan-kawannya gitu, tapi ketika balik terus sosial mengatakan dia nggak perform, dia nggak disupport, how can you can change? Oke. So kalau misalnya kita mapping di sini kan ada capability ya, dirimu sharing di sini, which is somehow itu juga lebih ke internal ya, I believe ya. Korek, betul, Motivation juga internal. Tapi bicara betul, opportunity, this is where we are talking about the context ya, karena ada social norm di sini kan. korek. Nah, dari sisi coach ya, coach Andi, apa yang menjadi peluang atau opportunity bagi kita untuk memberikan kesadaran ya bagi klien, for example, siapapun yang sedang kita coach gitu ya, bahwa di opportunity untuk dia sustain dengan dia punya matrix ya adalah meng-create opportunity ya bagi dia kan untuk menjadi apa matrix pilihannya gitu. How do you see that? Basically kalau kita lihat di matriksnya itu sendiri gitu ya, opportunity terjadi di other dan di world gitu ya. Makanya penting pada proses ketika di internal bagi seorang, kok ketika kita mengcoach seseorang gitu ya, penting untuk melihat bagaimana dia melihat possibility of opportunities-nya. Apakah performance management-nya memungkinkan dia melakukan hal tersebut? Apakah atasannya memungkinkan dia memberikan peluang tersebut? Apakah questions-nya itu tidak bisa hanya a self atau pada individu pemakna dan kawan-kawan. Questions-nya need to go to the ecosystem itself. Are there any opportunity di dalam organisasinya? Peraturannya memungkinkan apa tidak? Dan that kind of information, you need to understand the context of the organizations. Culture organisasinya apa? Hunter kah? Misalkan dia sales organizations. Hunter kah? Terus tiba-tiba dia adalah farmer, misalkan. Dan bagaimana merubah seseorang yang farmer gitu dan dia merasa bahwa ya
misalkan dia mengatakan bahwa tentang sales adalah saya lebih baik alon-alon asal kelakon misalkan. Ya, misalkan dia farmer tapi organisasinya menuntut dia menjadi hunter gitu ya. Exactly. So this is the conflict ya happening here, right? Betul. Dan pertanyaannya kalau terus tiba-tiba performance manajemennya adalah pada konteks bukan misalkan pada konteks number jumlah of clients compared to one account revenue. Biasa ya farmer konsepnya selalu one account bigger. Tapi kalau tiba-tiba mereka bilang enggak, kita mau expand, so it's about number of companies compared to one companies. Okay. Sehingga coach menurut saya tidak bisa hanya pada coachingnya saja. Coach juga perlu mengerti ekosistem yang ada di sana, sensing di sana, dan apakah menurut saya this is a discussions gitu ya. Apakah memang akhirnya coach juga tetap perlu melihat misalkan ngobrol dengan human capitalnya one on one, bukan hanya pada saat triad meeting. Oke ya Pak ya, kita kasih ya Bapak harus melakukan coach ini selama 12 kali dan ketemunya hanya dengan si coach doang. Menurut saya nggak akan berhasil, in my opinion. Gue setuju banget ya. I think Perlu, yes, sorry. No. Go ahead. I think you finish. Ya, maksudnya coach juga perlu bagaimana ngobrol dengan human capital, understanding the context of human capital, ngomong dengan atasan, ngobrol dengan peer-nya. Nggak bisa menurut saya coach hanya ngomong dengan coachingnya saja, and I don't care with the others, bukan nggak care, tapi maksudnya is above my pay grades atau above my engagement misalkan. Agak berat menurut saya dan tidak akan kemana-mana. Aku sih setuju banget ya, Coach Andi sama statementmu itu, karena berarti kan di sini ada looping feedback ya. Karena pasti misalnya si coachnya ini memang diminta berubah supaya efektif, tapi ternyata salah satu problemnya adalah culture atau tadi social normnya tidak mendukung ya untuk perubahan itu, sehingga kemudian harus ada kayak feeding ke organisasi itu apa sih sebetulnya social norm gitu ya yang membatasi orang itu misalnya menjadi lebih efektif ya sesuai dengan tujuan dari coachnya itu. So in your experience, Coach Candi, apa yang intervensi apa yang mungkin pernah dirimu lakukan atau mungkin dirimu pernah saksikan bahwa ada proses tadi feeding back to the organization ya mengenai apa sih matriks apa yang harus disadari juga, apakah itu matriks yang memang mau dipertahankan oleh organisasi atau dia juga perlu berubah gitu ya secara organisasi, the matrix around that tadi ekosistem yang ada di sana. Pengalaman saya pribadi adalah dan ini saya lagi ada salah satu coaching gitu di sebuah company, basically company adalah company yang cukup besar gitu ya, dia family owned, sekarang generasi ketiga gitu ya. Terus dia pengen expand, terus dia bilang siapa ya orang-orang atau tim gue yang bisa jadi suksesor dan bisa megang bisnis lain gitu lah. One of yang saya coaching gitu ya, ada satu orang perempuan, beliau biasalah kalau konsep development program masuk ke STEAM gitu ya, dikasih satu project yang strategik dan you need to succeed gitulah. Terus in my questions gitu ya kepada bahkan sebelum ketemu pada si coachingnya gitu, karena kita yang mendesainkan programnya juga gitu, saya mengatakan kepada human capital gitu ya, kalau dari sisi power and resources gitu ya, orang ini tidak punya kapabilitas di dalam konteks proyek tersebut, sebetulnya matriks kesuksesannya apa? Kalau HR mengevaluasi matriks suksesnya adalah sukses di dalam fly in this project, you're preparing
the person for failure basically. Udah nggak usah ikutan, F-in aja langsung. Nggak usah coaching-coachingan. We know by default nggak akan bisa. It takes time. It takes up and down. Apalagi ini adalah sesuatu hal yang baru bagi mereka. Jadi at the end dan saya selalu percaya bahwa organisasi adalah kumpulan manusia dan sebagaimana yang dikatakan oleh Michael Hall, is an interaction, is a is a shared reality, di mana yang sudah ya udah that's the govern, itu yang diframekan ketika orang masuk gitu. Dan is either or basically. Saya tidak pernah melihat, at least sepanjang pengalaman saya, satu orang di middle level bisa merubah organisasi. Even in my experience, saya masuk dari sebuah organisasi yang international tapi full authority, we can do anything. Saya masuk ke sebuah organisasi lain yang international, tapi karena kita adalah organisasi yang audit firms, jadi risk averse. Ketika risk averse, akan terjadi apa? Proses governance begitu panjang. It's either you in the bus or you're out the bus. Makanya tidak heran di dalam konteks change management, apalagi terjadi perubahan transformasi gitu ya. One of yang akhirnya hard decision-nya adalah are you in atau are you out? Apalagi kalau perubahan C-level dan sebagainya ya. So this is interesting ya, Coach Andi, karena speaking about sending someone to change the organization itu kan cukup common ya. Jadi Ya, organisasi betul. mau rubah, hire person, do it ya. But then tadi dirimu bilang ekosistemnya sendiri tidak selaras dengan perubahan yang mau dilakukan gitu ya. So pertanyaannya mungkin kalau kita nggak pakai either or ya, kita pakai continuum di tengah gitu ya. Ya. What will be the chances ya untuk seseorang gitu ya yang diminta untuk melakukan perubahan organizational changes ya, karena culture itu kan sebetulnya sekumpulan behavior, right? Correct. Yang sama gitu, dan that's become a culture ya. Yes. Tadi dirimu bilang ya kita nggak bisa berubah kalau social opportunity-nya tidak mengizinkan ya orang itu untuk menunjukkan behavior yang berbeda. So ini very interesting karena aku sendiri lagi dalam proses transformation ya di organisasi, dan that's very true gitu ya. Ketika kita mau merubah organisasi, maka the ecosystem need to change first. Otherwise forget it ya. Satu orang nggak mungkin merubah organisasi. So pertanyaannya Coach Chandi, in this very sophisticated structure ya yang Michael sajikan ke kita ya. So what would be your biggest stake then ya ketika kita bicara behavioral change need an ecosystem ya. So how to coach the organization then? I think it's when I see this I was like anjing pinter banget ya Michael Hall gitu. I mean sorry for the language. Kalau kita lihat purpose and intent matrix, selalu perubahan bicara tentang why, which is the purpose and the intent itself, gitulah. Tapi ketika kita tahu bahwa di dalam buku saya baru baca soalnya beberapa hari ini atau beberapa minggu ini gitu ya, bahwa yang namanya matrix selalu didasari oleh state, gitu. Dan ketika stage itu akan mempengaruhi bagaimana pemaknaan kita. State, karena kan biasanya kan karena thinking feeling itu, correct me if I'm wrong gitu ya. Your thinking and your feelings itu kan mengakibatkan jadi sebuah your state of, dan your in and out from a state gitulah, dari bahagia, senang, marah, sedih dan sebagainya. Sehingga salah satu yang saya bilang mungkin bisa juga ya, dan saya lagi berpikir ingin membuat kartu-kartu tersebut adalah starting dari meta program. Karena meta program adalah filter how you perceive ketika ada sebuah stimulus masuk,
ketika ada terjadi sebuah perubahan masuk, that's your first thing ketika sudah ada peta di kepalanya gitu ya. Dan meta program kan adalah filtering pertamanya. Mungkin ada understanding that meta program dulu menjadi salah satu yang menjadi faktor yang penting. Tapi juga ketika kita bicara state, berarti dan one of my good friend di kantor yang sekarang, dia mengatakan, tahu nggak Chan, behavior change is so simple, dia bilang gitu. Oh iya, apaan, saya bilang gitu. Is educate, engage, and you know what people missing? Apa, saya bilang? Entertain. Kalau kita lihat dasarnya adalah state and entertain, biasanya mengakibatkan happiness dan dopamin kita, dan people seeking for happiness, karena secara neurological juga kita ada dopamin, kok saya nggak salah, saya lupa. Oke, basically secara apa namanya, secara neurological juga itu kita ada that chemicals gitu ya. Mungkin juga secara entertain, which is the environment gitu, which is the world di mana mereka datang gitu, memang perlu menunjukkan hal tersebut gitu. Oke, nah ini mungkin sebelum masuk ke pertanyaan ya Coach Chandra, ya, let me little bit kind like a wrap ya from the discussion gitu. Jadi tadi dirimu bilang bahwa ya ketika kita melakukan coaching penting untuk juga melihat konteks ya, karena tadi kalau tidak ada sudah ada capability motivation yang ada, tapi kemudian opportunity-nya tidak diberikan, maka akan sangat sulit ya untuk mereka berubah. Terus dirimu tadi sampaikan juga, dan gue setuju banget ya, bahwa ternyata untuk organisasi sama lah ya kayak diagram ini ya, diawali dari meaning which is vision ya. Jadi organization vision itu mungkin harus selaras dengan perubahan yang ingin dilakukan. Kemudian tadi state ya, which is di sini juga antara purpose, intent dan state ini menjadi bisa dibilang mungkin ininya ya North Star-nya ya untuk seseorang melakukan perubahan. Dan ini tadi diambil dari how we excite the organization ya for the changes by educate them, engage them and entertain them ya. Menurut aku ini brilliant banget. So now we have a question, Coach Andi, not question ya, mungkin intriguing question dari Om Pras, bahwa di sebuah organisasi memang boleh jadi dia nggak punya otoritas untuk berubah gitu ya, namun dia dapat menginfluence lingkungannya sehingga diikuti oleh banyak orang, dan itu menjadi feedback bagi yang punya otoriti untuk melakukan perubahan. Jadi maka coaching bisa membantu seseorang itu untuk memperjelas daya pengaruhnya, sehingga melalui jadi dia kayak menginfluence ya lingkungannya dengan behavior yang baik dia sadari atau yang tidak disadari. Apakah ini juga sesuatu yang bisa kita anggap working ya for intervention the change for the ecosystem? Setuju, dalam artian bahwa kita bisa menginfluence gitu. Tapi kalau aku mau berdiskusi and being devil advocates gitu ya, questions to that person as a coach gitu ya, how long can you go, and how much this important for you, to make that changes happens gitu loh. Pengalaman aku gitu, maksudnya this is my experience gitu ya. Akhirnya banyak karyawan ya just being a karyawan, dalam artian udahlah gitu, kan aku hidup dari sini gitu, apa namanya, ya udah gitu, aku ikutin aja gitu. Kalau itu ada, that will be great. Makanya sebetulnya di dalam Kotter konteks kan dia selalu mengatakan let's create gitu ya, an example. Makanya secara changes Big Bang tidak pernah direkomendasikan lagi. Selalu konsepnya piloting. Ketika piloting, maka kita bisa belajar karena agile konteks sudah masuk juga, tapi juga on the other side adalah people can see bahwa that can be happen gitu. Makanya ketika seseorang bisa menginfluence dan akhirnya menjadi titik crowd tertentu sehingga menjadi daya perubahan, that's excellence.
Ya, gitu. that's true ya. Saya pernah baca juga tuh Coach Chandri bahwa perubahan atau sebuah perubahan itu terjadi karena experience, which is the Ya, experience ini create a belief gitu ya, dan this belief that create the change, which is then translate into result ya. So that's absolutely make sense ya. So teman-teman ada lagi yang mau bertanya ke Coach Chandri, ini bisa sampai pagi juga nggak kelar nih topik. Ada pertanyaan mungkin? Kalau ya kalau belum mungkin tadi ya apa statement dirimu mengenai ya kalau cuma satu orang mau berubah berapa lama kamu mampu kan bertahan gitu ya dengan perilaku yang tidak selaras dengan lingkungan dan seberapa besar kemampuan dia untuk mempengaruhi lingkungannya gitu ya hanya bagi seorang diri. Apakah kemudian berarti sebagai coach ketika kita ingin melakukan coaching perlu juga ada kesadaran kalau kita mungkin di WFO ada ekologi exactly. question ya bahwa kemudian ekologi question itu harus dieksplor sehingga the person ready gitu ya kalau ada penolakan ada resistensi dia how to navigate that ecological situation di dia apakah demikian Coach Andi? Well, I think itu kenapa akhirnya aku menerka-nerka gitu ya. Kenapa meaning atau value matrix menjadi satu poin nomor satu gitu ya di dalam matrix, di dalam matrix ini gitu. Ya karena kan and it against I'm a big believer of logotherapy gitu. Di mana if you know the why you can bear anyhow. Basically kan itu. Basically kalau aku melihat bagaimana itu kan quote Nietzsche gitu ya. Dan Nietzsche mengatakan basically kalau if you have something big gitu ya, you can lo diapa-apain nggak apa-apa, lo akan maju terus pantang mundur gitulah. Ketika itu sudah terjadi, then it's a good thing gitu loh. Tapi kalau aku melihat dalam proses diriku pribadi aja mengenai, jadi ada satu sahabat, jadi saya berproses dalam bicara menjadi hidup lebih sehat. Saya akhirnya ke dokter dan saya minum obat. Ketika saya minum obat tersebut, yang what happening dan saya melihat diri saya lagi adalah uh, respon tubuh saya itu menunjukkan. Jadi kalau saya masuk ke sini ya, respon tubuh saya nggak tahu tubuh akan masuk di mana, mungkin di self kali ya, uh, bahwa saya menunjukkan ada perubahan tubuh saya ditandai dengan uh, angka di timbangan saya yang berkurang. Hal tersebut meningkatkan confidence dan efficacy saya terhadap bahwa this is work gitu. Pengalaman saya nggak ada. Ya, thank you. Sorry, lagi di cafe. Nah, jadi apa? Jadi perubahan di tubuh saya meningkatkan power saya, efficacy saya terhadap bahwa saya bisa, ini this is work. Makna saya this is work. Sehingga saya semakin yakin. Tapi di waktu-waktu sebelumnya, saya melakukan sebuah intervensi, oh shit, nggak ada perubahan. Sehingga saya akan mengatakan, well, this is not work. Akhirnya apa? Balik lagi ke rutin saya. So, makanya quick win is always something yang important di dalam sebuah perubahan menurut saya. Karena apa? Karena akan meningkatkan resourcefulness-nya dia. How they see it terhadap world dan terhadap relationship gitu. Bisa nggak itu kita bilang bahwa your belief start change when there is a quick win? Ketika ada quick win, uh, keyakinan mulai berubah gitu yang tadinya nggak works nih, tapi karena ada quick win, so we can see, hey, there is a different experience now, it works ya, then it create the efficacy. Jadi itu yang kemudian menjadi power untuk me, memegang matriks barunya gitu. Apakah begitu, Coach? Aku rasa begitu. Dan kalau kita lihat di pertanyaannya Om Pras gitu ya, aku rasa
bagi teman-teman yang melakukan proses transformasi gitu dan eh, membuat change agents gitu, saya rasa apa namanya, eh, apakah is within your control gitu, responsible for atau responsible to, apakah dalam kendali individu yang dapat dilakukan untuk tujuan perubahan tersebut, dan ecological question. I think 3 hal tersebut jadi salah satu yang penting untuk dilihat, untuk didiskusikan bersama. eh, karena kan juga bagaimanapun juga kan yang dikatakan adalah change agents adalah tangan-tangan perubahan yang akan sebetulnya kan yang diinginkan adalah membentuk kulminasi perubahan tidak hanya dari top down tapi bottom up juga gitu. So, teman-teman silakan kalau mau ada pertanyaan lagi. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Kalau enggak, nanti saya tanya lagi. Candi, Yes. Oke, so aku paham bahwa ekosistem perlu ada, tapi saya generally as a consultant saya kadang merasa it's a bit too theoretical. So based on your experience ya, so many years gitu as consultant baik di Icon Ferry, Accenture maupun sekarang di Deloitte. Ya. What normally you do gitu? Misalnya dikasih project nggak bisa Pak, ekosistem belum jalan. So you know my question right gitu lah. Ya. Jadi Ya. what you do? Kalau Fibra kan beda, Fibra kan lebih internal ya dan dia bisa mengawal gitu. Ya. Dan itu pertanyaan pertama. Kedua tuh mungkin ini konteksnya nggak cocok di Deloitte ya, tapi based on what you know gitu. Untuk small medium enterprise gitu. My second question, what should we do? Nunggu ekosistem dulu gitu? Interesting. Pada konteks yang as a consultant gitu ya, banyak pengalaman yang aku lihat gitu ya. Sebetulnya mereka udah tahu jawabannya gitu lah. Kadang-kadang mereka menggunakan tangan ketiga konsultan hanya untuk ngomongnya aja gitu loh. Karena apa? Karena kebetulan pimpinan-pimpinannya nggak percaya sama timnya. I don't know why. Tapi akhirnya apa yang diomongin sama kita, roughly sama kok. Atau yang kedua adalah dalam perubahan pasti pain, definitely. And the easiest way adalah bukan kami, lebih enak orang luar yang dipakai untuk force theirs itu. Bukan saya yang nyuruh, konsultan. Aman. So in the context that ekosistem belum jalan, so it implies what you say, it implies that kita sebenarnya sudah tahu specific role apa yang we have to play, gitu ya. Begitu kan maksudnya? Dan we do play that role gitu ya. Ya. Oke. Dan at the end juga banyak yang juga akhirnya mengatakan, ya si Mas kayaknya nggak akan kemana-mana kok Mas, kami udah tahu gitu. Banyak yang ngomong gitu kok. Ya. Akhirnya kan Oke. konteksnya juga gini. Tapi Mas kalau kami nggak, kalau kami misalkan apa namanya, kalau kami misalkan tidak execute juga kami nanti tidak sesuai dengan arahan strategi. Ya. Oke. Nah, what is your tips ya for small medium enterprise yang mungkin belum ada kesempatan pakai Deloitte gitu kali ya atau Conferry, but they need to change. Kalau nggak mereka mati, apalagi dengan kehadiran teknologi. But they also know dia orang nggak punya waktu untuk develop the ecosystem. So is that wise atau ecological? Kalau kita langsung ngerubah certain part of the things gitu without membangun ekosistemnya. Ya at the end kalau tadi bahasanya Om Pras kan holarki gitu ya. Dari mana aja nanti juga nyampe ke semuanya gitu kan. Ya misalkan kalau kita lihat pada konteks small medium enterprise gitu, kalau aku mau coba mengimplement hal ini gitu ya, basically secara power resources nggak ada gitu lah. Kalau self sendiri, do I have the capability? Misalkan kita mau apakah saya mau expand atau apa? Mungkin collaborations, other and relationship yang dipakai. Kalau Okay. I'm a big believer of collaboration is the new currency bagi saya pribadi ya. Itu sih Sorry, kepercayaan. just to checking my understanding. I heard you're saying you are a believer or not a believer? I'm a big believer of collaboration is the new currency. Oh, okay.
gitu. Karena kenapa? Dan sayangnya nggak cukup banyak diekspos di Indonesia. Ada yang namanya Open Innovations. Salah satu profesor di Berkeley Haas gitu ya, dia menciptakan namanya Open Innovations, yang basically bagaimana proses inovasi itu in and out dari organisasi Ya, saya pernah dengar. begitu. And it's a very powerful thing. Kenapa? Karena you don't have built everything by your own. Akhirnya apa? You're stick in your core capability. Kalau ambitions ada core, ada adjacents, ada transformations, moonshot, ya, you still can be in your core, starting moving little bit to your adjacents through collaborations. So you are saying that one of the model changes adalah allow the company to focus on the core competencies, outsource the remaining Yeah, through open collaboration. Is that what you say? yes. That's my personal point of view. Okay. Dan the questions adalah bagi SME, khususnya ownernya, what are their belief about others and relationships. Dan dari experience Candi, model matrix masih jalan nggak? Especially di industri yang terimpact berat dengan AI. Jalan banget. Oke. Karena gini, aku pernah, kebetulan aku juga lagi banyak jualan tentang people analytics, kita ngomongin tentang analytics dalam development dan kawan-kawannya lah gitu ya. Analytics, again, without the right language, the right prompt, nggak akan bisa. Tetapi sudah dibuktikan gitu ya, jadi ada one of our colleague gitu di Kanada, dia ngomong kayak kita bisa deh menggunakan ChatGPT untuk untuk membuat sebuah small system gitu ya. It takes 6 months. No, it can take 3 days, dia bilang gitu. Terus kata nggak bisa, it takes 6 months and it takes 10 people. Terus, so the belief about the power and resources-nya itu drive the behaviors. Jadi what he did adalah dia menggunakan ChatGPT untuk proses diskusi. Tolong buatin algoritmnya begini-begini. Bagaimana caranya? Please, kalau Anda adalah seorang yang very expert di bidang ini, how you going to update this algorithm? Jadi dia menggunakan proses input dari ChatGPT, terus ChatGPT diminta untuk mengevaluasi hasil output dari ChatGPT itu sendiri. Jadi prosesnya recurring gitu, spiring. Dan dalam 3 hari dia berhasil membuatnya. Tapi 3 hari itu artinya adalah 11 jam kali 3. Jadi 33 jam dia membuat. Tapi dari 6 bulan yang developer mengatakannya. Oke. Thank you, Fibra. Interesting. Oke, teman-teman, ada pertanyaan yang lain? Tahu ya, ini pasti pada berkerut ya keningnya ya, berusaha memahami apa yang sudah dibahas. So it's very interesting topic, yet very complex. Oke, kalau nggak ada nih Coach Candi ya, so boleh nggak kalau kita bilang begini Coach Candi, ketika kita ngomong transformation gitu ya, kita ada ngomong individual transformation, kita ngomong organizational transformation gitu ya. So ketika kita bilang individual transformation, kita tetap bisa continue ya with whatever pekerjaan matrik yang dilakukan oleh individu tersebut. Dan kemudian apa yang terjadi sama dia adalah pilihan. Apakah dia mau stay di organization yang secara environment tidak selaras dengan matriks dia, atau kemudian dia mencari tempat lain, atau dia memiliki kekuatan gitu ya untuk melakukan intervensi. Ya, which is kalau saya tadi memahami dari apa yang dirimu sampaikan, pertama kalau organisasi itu adalah visionnya atau meaningnya dulu gitu ya, clear, kemudian state-nya itu dibuat secara organisasi bahwa memang ada state yang selaras dengan visionnya, baru kemudian matriks-matriks lain mungkin mengikuti ya. So artinya tetap kita tidak perlu berkecil hati bahwa ketika kita meng-coach orang tidak ada hasilnya gitu ya, karena individually dia tetap akan gain ya.
something from the changes dia choose yang dia buat. Tetapi kemudian kalau kita bicara transformasional, then I think coaching to the culture and having strong leadership yang mendevelop tadi meaning di organisasi itu dan state-nya itu menjadi salah satu keharusan. Apakah seperti itu, Coach? Nggak ada yang harus kan sebetulnya. Jadi apa namanya? Disuruh bayar. Masih ya? Masih jalan ya? Masih tertanam tuh di gua. Dan Ya, aku apa bayar banyak namanya? banget soalnya. So Apa? what do you think about that conclusion? Apakah that's it or you prefer something else? No, I think it's right gitu. Maksudnya bahwa we need to see beyond dalam artian dan on the other flip of coin dikatakan bahwa sejauh mana organisasi bertransformasi adalah sejauh mana leadernya bertransform. Okay, that's a good conclusion I believe ya. Gitu. Karena at the end leader itu akan memframe culture di dalam within their authority gitu. Yeah. So leader from the culture. That's a very, very, very strong word I believe. Karena again kita bicara ekosistem ya. So somebody who has an authority need to be in the player. Otherwise nothing happen. Baik. So teman-teman kita sudah mendekati waktu. Oh udah berlebih malah ya. So any closing word, Coach? Silakan. Yeah, I think this is just a discussion. Maksudnya trigger question yang saya selalu nanyain sih kepada diri saya gitu ya. Karena at the end gimana cara bisa melakukan perubahan yang sustain gitu. Again proses refleksi di diri saya pribadi, gimana rasanya susahnya turun dan kawan-kawannya gitu. Dan kayak sekarang saya udah turun terus saya menyadari dengan meta program saya away from-nya gitu kan. So it's a process dan apa namanya menurut saya banyak model yang dibuat oleh neurosemantik gitu ya bisa implement gitu. Mungkin bahasanya agak berbeda gitu ya. Tapi bisa diimplement di organisasi menurut saya. Terus ini Mas Ronald juga mengatakan kan bahwa organisasi serupa kok dengan manusia, ada kepala, ada tangan gitu. Intervensi perubahan perlu kongruen dengan body part yang disentuh. Satu part akan mengaruhi part yang lain. Saya setuju banget karena interconnected, nggak mungkin enggak. Tapi kan memang perubahan tidak pernah mudah gitu. Nah, yang menarik adalah Peter Senge mengatakan we need to stop to say change. Why not we move to cultivate or accelerate atau grow? Kenapa? Karena persepsi, again, this is a perception. Change itu seakan-akan ada sesuatu yang salah. Yang sebelumnya salah, kita harus ubah menjadi jadi kita berubah karena dari ada yang salah menjadi yang menjadi yang lebih baik gitu lah. Jadi kan seakan-akan yang sebelumnya adalah sesuatu yang kesalahan gitu loh. Sehingga sekarang kalau saya tahu gitu ya, kalau di dalam konteksnya kayak di MIT, selalu pertanyaan adalah, what do you want to grow gitu. Jadi seakan-akan adalah continuations dari apa yang dirimu saat ini, bukan perubahan. Seakan-akan adalah mengganti bajunya atau merubah dirimu yang sekarang menjadi dirimu yang lain gitu. Oke, so that's very interesting ya. Saya baru dengar nih Coach ya. Ya benar ya, kalau suruh berubah pasti orang merasa kayak disalahin gitu ya. What's wrong with me gitu ya? Kenapa aku harus berubah? So ya Pak Pras bilang apa? Kalau nggak berubah-berubah juga Dasmu. Mungkin berubah Pak dan Pras berubah-ubah sebagai itu beda, benar. Oke, nih Oke, Pak Ronald komen lagi nih, Coach. ya. Mungkin Pak Rona atau Pak Pras gitu mau share Pak Pras sebagai mantan direktur, bukan boleh mantan, direktur HR tahun sekian-sekian itu. Om, any point of view, Om?
lagi males gua. Ya Lanjut wes. aja. Oke. Choosing growth instead of change basically entertain the person ego and solve the person is mandatory. It will shift the whole thing. Ya. Mungkin ya Pak Ronald bisa open mic, mungkin bisa explain a bit your point of view. Eh, Apa kabar ya semua ya? Suara Halo saya Pak. kedengaran. Oke. Enggak sih, basically cuman ceritanya Sandi itu ngingetin saya pada beberapa basic teori yang sempat saya lupain beberapa tahun terakhir gitu loh. So, betul banget memang bahwa apa namanya kalau kita bicara mengenai shifting the organization, which is I'm now at the one organization that need a shifting. Tapi isunya kan adalah ada keengganan sebetulnya secara kenyamanan para pelakunya dari semua level. This is an all organization 60 years old. So memang nggak mudah buat mereka untuk masuk ke behavior baru gitu kan. Um, um, satu hipotesis satu premis saya selalu bilang begini gitu loh. Based on my experience, half of my life is basically as a consultant and half the others is basically I also doing consulting. So sekarang aku di organisasi dan perubahan itu memang saya pernah lakukan dari dalam waktu saya menjadi menjadi apa karyawan ya. Um, Betul-betul konsepnya radiating aja gitu loh dari apa yang harus saya lakukan gitu kan dan itu radiate akhirnya terjadi perubahan di the whole company. Nah, tapi problemnya pada waktu itu adalah bahwa there's only one leader. Nah, sekarang saya punya 3 leader di board gitu ya. Dan sebetulnya ada perbedaan cara di antara masing-masing orang itu. So untuk penetrating 3 head ini kan nggak mudah gitu loh. Dan I'm in a condition that I'm actually stuck. So tadi ceritanya Santi gitu, Papa Haren Sandi itu menarik sebetulnya karena mengingatkan saya lagi pada basic konsepnya gitu, bagaimana perubahan itu perlu jalan sorry. Kalau kita nggak mau kata perubahannya, gimana perkembangan itu perlu kita gerakan gitu. So ya, cuma gitu aja sih, cuma aku mau share aja gitu, apa yang aku alamin. So thank you. Okay. Yeah, there's a very real ya story ya. Perubahan menjadi sangat kompleks ketika tadi yang di atas itu juga nggak satu model gitu ya. So how do we influence that situation? Coach Candi ada komen to that? Garis kami ini ada true gitu loh. Apa namanya? Sometimes change is talking about how much money you can get. Iya sih benar gitu ya. Ya kan again konteksnya lagi gitu loh. Pada titik tertentu ya mungkin nggak berubah menjadi satu poin yang penting gitu. Karena at the end misalkan bicara yang menarik adalah ada ngomongin tentang how much money you can get gitu ya. Si Ben Cullen kayak Ben Cullen deh yang apa yang sosok sosok influencer yang yang apa memerankan tokoh anak paling kaya di mana anak-anak anak orang kaya nomor 1 gitulah anaknya Aqua gitu kalau nggak salah dia ngomongnya gitu terus dia lagi diinterview oleh Deddy Corbuzier gitulah so what do you do dia bilang gitu oh ya yang saya kerjakan sekarang adalah apa memotivasi orang oh motivasi gimana saya datang ke apa ke perusahaan papa saya bilang ayo kamu kerja 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 supaya saya bisa dapat Ferrari lagi terus orangnya mengatakan bahwa uh, Dedi bilang bahwa loh bukan itu ujar orang jadi marah well they can out from the organizations atau they can out from the company but they won't have any salary so they stuck dia bilang they need the money at some point we know that we know that bahwa ya pada titik ini mungkin itu adalah jalan yang terbaik gitu lah gitu. Kalau boleh share dikit lagi, Chan. Yuk silakan. Kadang-kadang aku tuh bikinnya sebetulnya adalah dengan apa namanya reverse psychology gitu ya.
Jadi memang sengaja meng-create sesuatu itu menjadi salah untuk menunjukkan kesalahannya. Kadang-kadang organisasi itu atau person di dalam organisasi itu nggak sadar bahwa dia tuh sebetulnya bikin sesuatu itu menjadi tambah buruk. Dia melihat bahwa dia dengan caranya dia itu melakukan sesuatu yang baik, tapi kemudian dampaknya itu sebetulnya negatifnya lebih banyak dibandingin positifnya. So sometimes I create a scenario that makes the people aware that what he or she was doing is basically ruining the organization. So kesadaran. Jadi basically aku cuma memunculkan sebuah kesadaran gitu kan uh, terhadap kondisi, terhadap situasi, dan itu yang sebetulnya I'm trying to showing what is the impact to the organization, apa dampaknya kepada bisnis dan kepada dia sendiri. So aku sih biasanya bermainnya adalah dengan ke orangnya dulu gitu, dampak ke dia sendiri apa, akibatnya persepsi sosialnya seperti apa terhadap dia dengan cara dia seperti itu gitu loh. Sometimes work, sometimes not. Kadang-kadang orang perlu jatuhnya beberapa kali gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang belum jatuhnya kesadaran duluan. As a consultant kadang-kadang kita cuma nunjukin satu fenomen dan itu bisa kena ke orangnya, kadang-kadang enggak gitu loh. Itu aja share-nya. Thank you. Yep, that's true. Ronald. So ya, ternyata kita masih punya waktu 15 menit lagi. Silakan, teman-teman. Ask any question. Coach Andi, mungkin aku sekalian konsultasi gitu ya. Dalam transformasi itu kan biasanya ekosistemnya juga nggak terdefinisi dengan mudah gitu ya. Ada beberapa drive gitu ya. Terutama kalau perusahaan itu internasional gitu kan. Mungkin ada apa drive dari global, tapi juga ada regional, juga ada local management ya. How do you mapping this kind of ecosystem ketika organisasinya kompleks? Yeah, well, Which basically, ecosystem ya that actually at the end, I think it based on again, which one do you want to change atau to grow-nya lah gitu ya. Kalau ini memang sudah arahan organisasi, misalkan is a global mandate, well basically tim di local just can be executing, nggak bisa enggak gitu loh. Karena bagaimanapun juga manajemen adalah representasi dari global management. Nah makanya pada certain people kan kalau memang nggak selaras banget akhirnya keluar mereka. Terutama apabila konteksnya pada konteks layoff. Harus memilih siapa yang keluar, siapa yang keluar, siapa yang stay dan sebagainya. Pada saat-saat itu biasanya lebih banyak kalau memang tidak selaras gitu ya, mereka akan lebih prefer keluar. Dan again ya itu kan every decision is the right decision at that context, at that time, at that situations gitu. Dan kalau kita lihat kalau memang otoritinya ada gitu, ya kan nanti kan bisa kita lihat apakah misalkan manajemen bisa bisa appeal lagi, ini nggak bisa, ini nggak sesuai dan sebagainya gitu. Atau memang this is a done deal, you need to have to do it again. Konteks menjadi hal yang penting untuk melihat bagaimana kita mendrive perubahan-perubahan tersebut. Okay, that's actually interesting ya ketika jadi siapa nih yang power yang mana nih yang mesti lebih dominan gitu ya, apakah power global atau lokal. Kalau ini drive-nya dari global yang nggak cocok keluar, tapi kan kenyataannya kadang-kadang mungkin ya global perceive dia punya power, tapi sesungguhnya the real power ada di lokal gitu kan, karena mereka kalau nggak mau berubah apa gitu ya. Right. Nah, so how do you see that, coach ya, like apa nih yang bisa di I think it's important to see misalkan how again pada konteks matrix gitu ya. Again adalah bagaimana manajemen lihat others, dalam hal ini adalah manajemen di regional atau di global gitulah. How do you see it?
gitu loh. Bagaimana persepsinya, bagaimana frame apa aja yang ada di sana, pemaknaan apa terhadap terhadap that management of teams. Again itu akan melihat pada sisi time gitu loh. Pengalaman yang lalu-lalu bagaimana gitu loh. Yang saat ini terjadi bagaimana gitu. Oke. So artinya memang intervensi ekosistem itu memang harus ada dalam agenda gitu ya. Dan memahami apa yang menjadi apa matriks di masing-masing ekosistem ya, misalnya global dan lokal gitu ya. Apa sih yang menjadi frame mereka gitu ya. Terus ini mau diselaraskan seperti apa itu menjadi satu uh, homework mungkin ya ketika kita bicara transformasi as an organization gitu ya coach ya. Ya, dan bisa masuk lewat matrix manager sebagai sebuah intervensi. World misalkan, implementasi SAP, implementasi sistem, that's intervention through the world, maksudnya environment gitu loh, ngedrive. Makanya ada persepsi sistem drive behaviors, which is Oke. true gitu. Ketika ketika uh, apa namanya, ketika apa ketika aku mau submit reimbursement gitu, hanya bisa melalui sebuah sistem. Kalau nggak diganti, dan basically nggak ada cara lain gitu loh, di trap by behaviors, dan akhirnya you don't have the power and resources juga. So basically dua intervensi yang dilakukan pada konteks matrix pada sistem tersebut misalnya. Oke. Ya, interesting ya coach ya. Ini ilmu mahal banget ya kalau kita manggil konsultan. Nggak tahu berapa biasanya Deloitte kasih uh, harga untuk mengcoach organisasi for changes ya. Oke, teman-teman, any other question? Om Pras baru open mic tuh tadi. Mana? Ayo Mas, Om Pras. Enggak, cuma ngasih tahu dulu di tempatku juga pakai Deloitte, ya tahulah harganya. Iya. Gitu. Atau kalau konteks pada self intervensinya gimana ya? Misalkan bicara konteks yang dilakukan adalah mengirimkan pesan, writing message dari C-levels gitu, mengatakan bahwa ini akan terjadi dan sebagainya. That's basically intervene for the self. Karena apa? Bicara tentang bahwa menghargai bahwa Anda adalah penting as a person. Perubahan tidak mungkin terjadi tanpa Anda. That's interventions yang dilakukan for self. Wow, that's good. That's really good. For time, ya kita akan bicara tentang dulu kita pernah bisa, sekarang juga pasti bisa. Dan kita selalu hidup within a context kan. Mau konteks apa? Kita sebagai bangsa. Kalau misalkan yang dilakukan adalah, yang menurut saya cukup menarik adalah ketika di regional biasanya permainannya adalah permainan others gitu ya. Bagaimana satu unit atau satu country compare to others. Kan itu permainannya adalah permainan others. Di luar dikasih angkanya, which is adalah bagaimana relasi saya dengan others, dan bagaimana saya melihat diri saya sebagai sebuah unit, bahwa angka pencapaian saya adalah A atau B atau C gitu loh. Okay. Oh, this is menarik banget ya. Jadi tadi dirimu bilang kalau kita mau bicara intervention to the ecosystem, kita juga bisa gunakan matrik gitu ya. Tinggal apa yang mau dimainkan dulu gitu ya. Apakah tadi menggunakan self tadi ya, kita bicara ke setiap orang sehingga identitas dia terbangun gitu ya. Atau kita mau bangkitkan self efficacy-nya gitu ya. Dulu kita bisa gitu kan, atau kita bisa hari ini. Tapi itu dalam konteks organisasi gitu coach ya, nggak individu gitu ya. Yang others juga competition tadi ya. Dan holarki kan kata Om Pras gitu, dan memang basically juga terus dikatakan bahwa kalau nggak salah di bukunya Michael Hall juga kan, bahwa it's like a womb gitu, matrix yang melahirkan. That's a very good point. So
Om Pras, what is your take, Om? In my mind barusan aja aku mau nanya, kalau ada satu paragraf, apa yang mau Candi convey kepada kita-kita ini tentang topik malam ini itu apa? Hmm. Inti sarinya, Eh, inti maknanya apa? Inti maknanya menurut aku, you need to see from a multiple perspective. You cannot see from one point of view, maksudnya as an individual aja. Gitu, semua tuh connected gitu. Behavior itu terjadi karena berbagai interaksi. So once from a people nggak bisa, ya mungkin we need to see from other doors. Dari performance management, dari teknologi, dari other things. It doesn't have to be from the person. Kenapa? Karena persons 95%-nya ini sistem satu. Aku nggak bilang bahwa 5% nggak bisa merubah. Tapi when it doesn't work, maybe we need to find other doors. Gitu. So you're saying ini sistem satu ini adalah tadi ya apa ekosistem gitu ya? Sistem satu kan basically manusia kan balik kepada rutin, ritual dan sebagainya. Sehingga ketika sudah jadi habit kan ya udah akan masuk lagi gitu loh. Oleh karena itu dan apa yang dilakukan oleh coaching kan adalah menciptakan kesadaran, which is di sistem 2. Dan itu 5% situasinya. 95%-nya adalah ketika kita udah masuk insting. Nah, tapi kan habit terjadi karena ada cue, which is dari environment. Jadi di dalam kita melihat sesuatu, dalam melihat perubahan tersebut juga nggak bisa tok-tokan si orangnya itu doang gitu loh. Perlu ngomong dengan HR, perlu ngomong dengan keluarga atau siapa, it cannot only with that person only gitu lah misalkan. Atau at least through that person at the minimum. Okay. Aku sedang menempatkan pada konteks-konteks situasi organisasi. Organisasi yang besar lebih make sense. Ya. Organisasi yang kecil mungkin mereka akan terinspirasi dengan Good to Greats yang mengatakan what baruhu kalau nggak salah ya. Jadi mengandalkan bahwa perubahan itu tergantung pada gue pilih orang siapa. Nah, itu yang bisa membantu untuk melakukan perubahan. Ya, oke. Thank you very much, Chan. Ya. And again, itu berarti pada konteks kan jadinya akhirnya. Setiap konteks memiliki kontennya masing-masing akhirnya. Pak Oki ada komen nih, Coach ya. Jadi Gen Z 99% basic instinct, is it? Wah, ini menarik. Kami baru rilis milenial dan Gen Z milenial dan Gen Z research terakhir. Cukup menarik hasil. Maksudnya nanti I can share nanti aku coba cariin, aku share datanya. Oke. Okay. Apa Coach intinya? Intinya basically sekarang kalau mereka basically secara values tetap gini. Mereka living from paycheck to paycheck, itu yang dikatakan. Dan research-nya juga kalau di Indonesia khususnya terkait tentang most likely mereka living from paycheck to paycheck. Mereka juga bisa kemungkinan adalah kena layoff gitu ya. Tapi juga yang menarik adalah walaupun mereka teknologi savvy, it doesn't mean mereka cukup nyaman menggunakan Gen AI. Salah satu feeling yang terasa yang paling besar mereka rasakan terhadap Gen AI adalah uncertainty atau anxious, saya lupa. Okay. Anxious terhadap apa? Anxious terhadap digantikan. Padahal narasi di dunia ini saat ini adalah
AI tidak akan menggantikan kamu. AI, kamu akan digantikan oleh orang lain yang menggunakan AI. Gitu. Dan Jadi mental health selalu menjadi topik konteksnya itu ya, konteksnya. Oke. gitu. Good. So teman-teman, I think we are coming to the end of the session ya. Thank you banget Coach Shandy. Kalau aku boleh sedikit summary ya dari discussion kita hari ini gitu ya. Jadi Coach Shandy tadi membuka topik kita dengan, hey, ketika kita melakukan coaching gitu ya, kita perlu aware bahwa ada sesuatu lebih besar dari orang itu yang mempengaruhi keberhasilan behavioral change gitu ya. Ya itu kita sebut ekosistem gitu ya. Tadi Coach Sandi juga sharing ke kita gimana sebuah behavior itu terjadi kalau dia punya capability, dia punya motivasi, dan dia punya opportunity. Ya, di sini opportunity ini yang kemudian menjadi bahasan kita yang cukup panjang kali itu, what the meaning ya of this opportunity ya, social context, social norm gitu ya. Tadi Coach Sandi juga bilang bahwa uh, uh, wacana yang ditawarkan pada hari ini adalah bagaimana ketika kita ingin melakukan perubahan behavior dari seseorang, kita juga perlu memahami perspektif-perspektif yang multiple gitu ya, bahwa nggak cuma satu orang yang perlu dirubah. Mungkin kita akan bicara intervensi dalam konteks performance manajemennya, konteks teknologinya gitu ya. Jadi juga tadi kita bicara bagaimana leader gitu ya harus mengambil peran gitu ya dalam proses perubahan gitu, karena at the end of the day manusia itu berpikir 95% itu adalah menggunakan insting yang datang dari kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah terbangun ya selama ini gitu, sehingga notionnya adalah kalaupun kita tidak melakukan perubahan ekosistem, paling tidak kita punya pemahaman bahwa orang yang kita coaching atau through the person ya, we make the change gitu ya, coach ya. Tetapi tidak melepaskan konteks ekologis tadi ya, konteks ekosistem terhadap keberhasilan perubahan itu penting untuk di note, sehingga ketika kita melakukan coaching penting juga memberikan feedback kepada human capitalnya, kepada organisasinya, hal-hal apa yang membuat sebuah perubahan itu sustain dan apa yang diperlukan. Mungkin seperti itu Coach Andi, kesimpulan yang kita dapat dari pertemuan hari ini. Oke. Baik teman-teman, saya rasa kita sudah menggunakan waktu dengan sangat. Coach Andi masih mute ya. Kita sudah menggunakan waktu kita ya. Semoga jadi manfaat ya bagi kita semua, teman-teman Meta Coach ya. Hadir, kita harapkan untuk terus hadir dalam sesi-sesi Meta Coach, Meta Cafe kita ya. Di sini para Meta Coach akan sharing hal-hal yang bermanfaat, tapi kita kaitkan dengan konsep neurosemantik gitu ya. Jadi kita bisa memahami struktur dari sebuah hal yang sebetulnya tidak terlihat atau invisible. Mungkin itu. Oke, thank you Coach Andi ya. Really appreciate your time. Ya, kita foto bersama Coach Vip. Siap. Boleh buka kamera, silakan Bapak dan Ibu. Kita foto bersama. Monggo, monggo. Oke. Sudah semua yang mau buka silakan. Saya ini ya. Oke, makasih Pak Ronald. 1, 2, 3. Oke, thank you. Dan sebelum bubar ada satu pengumuman. Nantikan kami sesi McCafe selanjutnya di bulan Juli. Materinya tentang, ini saya bisa share screen nggak ya? Tolong screen sharing. Kalau yang bisa bukain, enable aja. McCafe bulan Juli, topiknya adalah tentang sales, boost your sales with meta coaching. Jadi tetap temanya adalah tentang how to apply the meta coaching system di Gua dalam. nggak bisa, Vip. Sudah saya ini, sudah dapat multiple. Oke, sip. Wait ya.
Where is it? Kenapa dia menghilang? Oke. Intinya adalah sambil saya mencari, saya bicara ya. Tentang Boost Your Sales with Meta Coaching yang akan dibawakan oleh Coach Tri Atmojowati. Dan itu di tanggal nanti adalah tanggal berapa? Pokoknya setiap Rabu di minggu kedua bulan Juli itu adalah tanggal 10 Juli. Nantikan kabarnya di WA group, ya di WA group kami di NS dan NLP. Jadi Bapak dan Ibu nanti kami akan berikan juga link untuk join di WAC yang lebih permanen yaitu NS NLP untuk mendapatkan informasi mengenai event-event kami dan juga dapat berdiskusi mengenai neurosemantik dan juga NLP dan meta coaching system. So, terima kasih atas kehadiran. Makasih banget Coach Candi, Coach Fibra, Sama-sama. Hani. Thank you very much, Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu teman-teman. See you next time. Coach Welcome. Fib, thank you. Keren. Bisa end ya. Yuk, thank you ya, Yu. Thank you, Han. Bye.